Selamat malam teman-teman. Jadi malam ini saya akan menjelaskan pada teman-teman bagaimana trading plan yang saya rencanakan untuk hari Senin, supaya teman-teman juga lebih ngerti alasannya kenapa eh, kemarin kita melakukan trading di emas dan selanjutnya bagaimana alasan kita melakukan trading emas. Jadi yang pertama kita lihat ada beberapa kemungkinan teman-teman. Ada 3 kemungkinan. Eh, Bukan 3 kemungkinan, ada 3 acuan kita kenapa trading pada pairing XAU. Nah, ini yang pertama kita lihat dari Fibonacci retracement. Teman-teman bisa lihat di layar. eh Bentar, teman-teman. Jadi ini kotak berwarna orange ini, atau lebih tepatnya di angka kisaran 38,2 hingga 61,8 ini, dalam Fibonacci retracement itu adalah golden ratio, atau tempatnya di sini adalah pembalikan dari tren. Maksudnya begini teman-teman, jadi kalau misalnya terjadi uptrend, kemudian titiknya kembali ke golden ratio ini, kisaran ini, maka akan terjadi pantulan ke atas. Nah, pada kasus yang sekarang, ini kalau diperhatikan dari hari tanggal 21, itu terjadi uptrend hingga tanggal 23. Jadi 2 hari terjadi uptrend yang cukup tinggi. Nah, jika dilihat dari itu, kita akan tunggu teman-teman. Jadi untuk menentukan Fibonacci retracement ini teman-teman perlu menentukan swing high dan swing low. Jadi di sini saya menentukannya di titik 31659,56 dengan titik swing high-nya di 1737. Nah, ketika kita menarik titik tersebut baru muncullah angka-angka tersebut. Nah, angka-angka tersebut adalah indikator untuk membantu teman-teman mencari entry point dan exit point. Nah, itu tujuannya menggunakan Fibonacci. Nah, ketika kita sudah membuat ini di uptrend, kita akan melihat apakah candle atau marketnya bergerak menuju golden ratio tersebut atau tidak. Kalau bergerak menuju golden ratio tersebut, maka seringkali terjadi pantulan di sekitaran angka tersebut, khususnya di angka 61,8. Nah, itu di mana sering terjadi titik balik untuk buy. Nah, jadi di sini kenapa kita mengambil sell? Kita menunggu bahwa titik tersebut, candle itu akan bergerak menuju titik ini dulu, baru akan terjadi pantulan tinggi ke atas. Jadi jika tidak ada tidak memasuki kotak orange ini, kita harapkan harganya belum menyentuh titik tertinggi dari tren ini, di mana titik tertinggi adalah di titik 0,0 ini. Ini merupakan titik TP. Jika teman-teman, titik TP-nya adalah di sini, exit point untuk take profit jika mengambil buy. Tapi kan teman-teman saya sarankan untuk mengambil sell. Nanti saya akan jelaskan kenapa mengambil sell. Nah, jika sudah mengenai titik pantul ini, kemungkinan titik tertinggi di 1738 ini akan tertembus ke atas lebih tinggi lagi. Itu kemungkinan terjelek yang terjadi jika kita mengambil sell, karena kita melawan tren seperti itu. Nah, harapannya bagaimana kita mengambil sell? Harapannya adalah
ketika dia tidak menyentuh titik orange ini, kita akan terus melanjutkan memasang jaring di atas sell limit, eksekusi, untuk terus-terusan mengambil keuntungan selama berjalannya market, selama market open. Nah, itu bisa terjadi 1 atau 2 hari. Mengingat di sini 2 hari pun trennya sangat tinggi. Namun kemarin di akhir sesi market itu cenderung candlenya kecil-kecil sehingga pendek-pendek seperti ini. Nah, kemudian apabila dia kemungkinan terjeleknya tertembus melewati titik 71,4 ini, yang kita harapkan harganya akan turun jauh. Artinya membentuk tren baru, yaitu downtrend. Nah, itu juga kalau di Fibonacci retracement ya, sebenarnya titik ini merupakan titik SL 71,4 ke atas ini sampai 100 itu adalah titik SL, di mana titik pasti untuk melakukan SL itu adalah di titik 100. Nah, karena kita mengambil yang kebalikannya melawan tren, maka 71,4 ini merupakan angka yang paling mantap lah untuk kita mengambil sell, karena ini merupakan sinyal di mana akan terjadi perubahan tren dari uptrend menjadi downtrend. Nah, itu teman-teman juga bisa, kalau sudah dengar ini mungkin paham ya kenapa kemarin saya mengambil titik di saat TP swing hingga 1700. Karena 1700 itu teman-teman ada di sini. Sorry. Ini di sini. Jadi saya menunggu harganya itu mantul dulu. Ke tempat dimana harusnya mantul gitu. Nah, kalau kita bisa lewat dari sini, otomatis untung dari swing itu akan lebih besar. Gitu. Itu yang pertama teman-teman ya. Terus kalau teman-teman tanya, kenapa gambarnya dari sini ke swing low-nya kejauhan? Kenapa nggak di tren yang baru? Ini kan terjadi swing ya teman-teman, bisa lihat ini terjadi swing. Ini terjadi swing di sini. Nah, harganya kisaran ini saja. Tapi di sini terjadi penembusan sampai ke bawah melewati support yang sideways. Nah, kalau teman-teman tarik garis dari sini ke sini bisa saja, tapi Fibonacci retracement akan menjadi tidak valid ketika digunakan pada trend sideways. Kita coba teman-teman buat tarik biar teman-teman bisa lihat. Kalau menarik ini, menarik garis itu Fibonacci retracement itu kalau dia uptrend teman-teman usahain nolnya itu berada di atas. Kalau downtrend usahain nolnya di bawah, 100-nya yang di atas. Kebalikannya saja teman-teman. Jadi kita zoom aja di sini. Nah, teman-teman bisa lihat di sini kemungkinan selanjutnya. Nah, di sini teman-teman bisa lihat ada angka 50, 61, 714 di mana angka ini karena kita mengambil garisnya Fibonacci downtrend, kita lihat di angka 38,2 sampai 61,8. Jadi di sini harusnya terjadi pembalikan di mana puncak golden ratio pembalikannya itu ada di 61,8. Ini sudah tepat di 1728 teman-teman. Jadi kalau melihat dari Fibonacci retracement yang teman-teman gambar di tren baru ini,
akan terjadi pemantulan besok di hari Senin, di mana harganya akan turun. Titik TP-nya di mana? Titik TP-nya adalah di gambar yang tadi, teman-teman, gambar kotak orange itu adalah titik TP yang kita harapkan jika kita menggambar seperti ini. Karena apa? Di sini kita menggambar di sini, kalau di sini lewat, teman-teman bisa dipastikan harganya akan naik bisa sampai 100 maupun lebih, di mana 100 ini adalah titik tertinggi minimal daripada resistannya. Nah, kalau dia ke bawah, ke bawahnya bisa jauh, teman-teman. Nah, itu yang kita harapkan dari titik pantul ini, karena ini sudah berada di titik pantul. Sekarang tinggal kita lihat besok. Besok kalau misalnya tembus, bisa tembus hingga angka ini, 1738. Jadi, buat bintang itu sudah hampir tepat ya. Nah, perkiraannya jadi di sekarang 1738 itu akan terjadi pantulan ke bawah, ini menembus titik 61,8-nya. Tapi kalau tidak menembus, terjadi pantulan, maka dia akan langsung turun ke bawah sampai target TP kita, seperti itu. Nah, itu kemungkinan yang pertama, teman-teman, dari itu. Terus yang kedua, kita lihat dari indikator osilator dan MACD. Osilatornya di sini masih berada di 50. 50 itu artinya apa? Artinya di sini transaksinya itu jual beli itu dalam batas normal, teman-teman. Jadi kalau teman-teman menggunakan osilator itu melihat titik 20 dan 80, di mana 20 dan 80 itu adalah titik jenuh terjadinya jual dan beli. 80 jenuh beli, 20 itu jenuh jual. Jadi kalau misalnya sampai ke di atasnya 80 bahkan 90 itu maka kita bisa pastikan itu adalah titik jenuh daripada beli. Jadi ini masih bisa kalau kita gabungkan dengan Fibonacci yang tadi, kemungkinan harga akan naik itu masih masih tinggi menembusnya. Nah, di mana kita akan menentukan dia sudah di harga paling tinggi? Ketika sudah menembus angka 80 itu. Nah, kevalitan daripada osilator itu akan meningkat ketika MACD, indikator MACD-nya akan bersilangan di atas titik jenuh 80 itu. Nah, lalu kapan kita harus mengambil TP? Nah, kita harus mengambil TP-nya itu minimal ketika MACD osilatornya ke 50. Karena 50, sekitaran 50 itu adalah normal, transaksi normal terjadi di sana, jual dan belinya. Nah, kalau teman-teman mau memastikan, bisa maksudnya memastikan TP-nya di mana, bisa menggunakan bantuan indikator itu. Nah, terus kapan kita harus tahu di mana TP paling tinggi kita terjadi? TP-nya bisa digunakan dengan bantuan ini juga. Jadi di mana titik sell itu nanti akan terjadi di 20 titik jenuhnya. Nah, kalau sudah di situ jangan coba-coba ngambil buy. Jangan coba-coba ngambil sell, karena di sana itu kita itu disarankan untuk beli, karena di sana sudah tidak ada lagi orang yang mau melakukan transaksi beli karena harganya sudah terlampau bawah pada saat itu. Nah, itu dulu, teman-teman. Nah, kemudian kita lihat dari teman-teman, kalau udah belajar volume juga bisa lihat volume ya, bisa dilihat titik dimana candle itu terisi penuh. Jadi di situ kan terakhir penutupan candle bullishnya itu penuh tuh terisi. Nah, itu kemungkinan besar akan naiknya itu juga kuat.
Tapi tidak ada jaminan ya teman-teman, karena kita tidak bisa mengendalikan market. Kita hanya bisa memperkirakannya agar mendekati kebenaran dengan menggunakan indikator. Itu tujuannya. Indikator itu tidak bisa menilai 100%. Nah, kemudian yang ketiga, itu sudah dua ya teman-teman. Jadi yang ketiga, alasannya itu adalah uh, kita menggunakan data historical, di mana nilai tertinggi daripada XAU pada satu tahun itu adalah 1747,85. Anggap saja 1747 ya teman-teman. Kita berada di 1728 saat ini. Teman-teman masih ingat saya suruh pasang jaring di 1728 pada sesi terakhir penutupan market. Jadi 1728 kita sudah kena teman-teman kalau misalnya ngikutin kemarin arahan yang saya berikan. Jadi ketika sudah menyentuh harga itu, misalnya kita dapat di 1728, sejelek-jeleknya kalau kita salah berdasarkan data historical, floating tertinggi yang terjadi ketika kita tidak menggunakan SL yaitu adalah 1747 dikurangi 1728. Jadi 47 dikurangi 28 adalah 19. Jadi sekitar 19. Karena kita menggunakan 0,1, harusnya kita floating 19 juta, jadi kita hanya floating 1.900.000. Nah, ini kenapa saya menyarankan kalian semua untuk menyiapkan modal untuk trading itu sekitaran 5 juta, agar kalian yang trading, ketika kalian mendapatkan posisi di 1728, kalian open satu room pun itu masih kalian bertahan di masih bertahan modal kalian itu 3 juta. 3.100.000. Ketika kalian open 2 room di posisi yang berbeda, itu equity kalian akan mengikuti. Nah, sebaiknya berada di posisi di atas 1720, karena teman-teman jika floating ke atas itu tidak lebih dari 2.700.000 floatingnya. Nah, ketika teman-teman akan melakukan sell juga begitu, sebaiknya di bawah 1728, karena untuk mendapatkan profit yang lebih besar. Jadi teman-teman, karena XAU ini adalah volatilitasnya tinggi, teman-teman bisa ambil TP yang cukup besar di atas 200 poin, atau teman-teman kalau main 0,1 lot itu bisa dapat $20 atau 200.000. Nah, minimal teman-teman take profit di sana. Dan teman-teman saya katakan jangan ragu untuk mengambil sell untuk melawan tren, karena di sini merupakan titik tertinggi daripada XAU. Jika teman-teman tarik ke sebelumnya, ini merupakan titik tertinggi di mana XAU itu turun naik di sekitaran ini. Dan ini merupakan, teman-teman lihat di sini harganya cuma sekitaran ini, di bawah 1.600 semua. Nah, teman-teman bisa jadikan patokan. Nah, kapan ini data historical ini mengalami kegagalan? Mengalami kegagalan apabila terjadi news atau kita melihat dari segi fundamental bahwa emas itu akan melambung tinggi, sehingga nanti akan memecahkan riwayat rekor dari nilai tertinggi dari emas itu pada beberapa tahun. Contoh kasusnya pada saat Timur Tengah mengganti mata uang US dollar dengan emas. Nah, di sana terjadi pemecahan rekor nilai tertinggi daripada emas itu sendiri. Dalam satu hari pun itu candle-nya bisa sangat tinggi, teman-teman. Nah, news seperti itu yang kita khawatirkan akan merusak trading plan kita. Nah, untuk meredam terjadinya resiko itu, teman-teman bisa selalu ngecek update berita yang akan terjadi pada emas secara global. Nah, teman-teman, jadi untuk rentang harian yang kemarin di akhir sesi itu pun itu nilainya di 1710, teman-teman. 1710,70. Jadi teman-teman kalau mau take profit, saya sarankan paling rendah
di sekitaran itu. Nah, apabila menggunakan acuan data history, tapi menggunakan data yang lain, itu teman-teman masih bisa ngambil posisi lebih bawah lagi. Nah, teman-teman, itu aja yang bisa saya jelaskan. Mungkin itu bisa membantu teman-teman untuk lebih yakin trading hari Senin. Apabila memang kita salah, itu memang sudah bukan kehendak kita lagi, sudah istilahnya faktor X, ada bantuan Tuhan, entah kita rugi maupun untung itu sudah ada yang menentukan. Jadi rezeki kita sudah ada masing-masing yang ngatur. Walaupun saya mengatakan trading plan seperti ini, tentu keuntungan kita akan berbeda-beda. Seperti kasus pada hari Kamis dan Jumat kemarin, tingkat keuntungan kita semua berbeda-beda. Bahkan saya yang memberikan sinyal pun itu kemungkinan tidak lebih besar daripada salah satu member di grup kita. Nah, itu adalah teman-teman. Jadi jangan lupa selalu berdoa dan tetap mengikuti trading plan yang teman-teman sudah buat. Terima kasih teman-teman. Saya harap semuanya bisa cuan minggu depan. Selamat malam.